Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Perspektif dan masih bersama saya Yuda Batara Hasibuan beserta Ibu Ratna, dan langsung saja kita lanjutkan obrolan kita. Nah, kita mungkin masuk aja ke topik kita nih, Bu. Tentang pilkada yang akan dilaksanakan tahun 2020 ini. Gitu. Gimana menurut Ibu Ratna sendiri melihat keputusan pemerintah untuk tetap menjalankan pilkada di tahun ini? Memang ini keputusan yang tidak mudah menurut kami ya sebagai penyelenggara. Karena tantangan menghadapi pemilihan di tengah pandemi COVID-19 ini tentu berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Ya, sebelumnya kita hanya diperhadapkan pada persoalan politik uang, mahar politik, kemudian abuse of power ya, Ya. kalau ada calon yang dari petahana ya, penggunaan fasilitas negara, anggaran APBD untuk kepentingan kontestasi. Tapi pilkada kali ini tantangan kita itu juga adalah bagaimana bisa memastikan pilkada kita sehat, aman ya, terbebas dari COVID-19 dan pilkada tidak menjadi klaster baru. Nah, tantangan terbesar adalah soal kedisiplinan masyarakat, kedisiplinan peserta, kedisiplinan tim kampanye. Mungkin adik-adik lihat bagaimana ketika tahapan pencalonan, banyak kerumunan massa, arak-arakan, bahkan ada yang membuat khusus panggung, kemudian mengumpulkan massa. Padahal perkumpulan itu kan salah satu hal yang harus dihindari agar tidak terkena COVID. Nah, makanya desain pemilihan kita ini bagaimana membuat beberapa metode-metode itu, misalnya metode kampanye, menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Jadi tidak ada lagi rapat akbar, kemudian tidak ada lagi kegiatan-kegiatan pengumpulan massa seperti konser musik, kemudian kegiatan seni budaya, ya kalaupun ada kegiatan pertemuan dibatasi jumlahnya. Nah, ini cara-cara yang dianggap cukup efektif untuk menghindari penularan COVID-19. Tapi sekali lagi, tentunya ini hanya bisa kita wujudkan kalau ada kerjasama yang baik penyelenggara dengan paslon, tim kampanye, dan masyarakat secara luas. Terutama patuh terhadap 4M. Memakai masker, kemudian mencuci tangan sering-sering ya. Nah, pilkada, pemilu itu memang selalu identik dengan kerumunan kan, apalagi kampanye. Nggak pernah ada itu aktivitas kampanye itu yang tidak ada kerumunan. Nah, ini yang memang menjadi tantangan terberat. Karena suka tidak suka kita berpilkada di tengah pandemi. Jadi memang ada yang harus ada pembatasan-pembatasan yang bisa jadi memang ya memberikan ada muncul mungkin rasa ketidakadilan, kekecewaan ya baik dari peserta maupun dari paslon ataupun pemilih, karena interaksi politik, komunikasi politik tidak terjadi secara efektif ya, kemudian bisa mempengaruhi pemilih ya melalui tawaran visi, misi, dan program. Nah, ini menjadi tantangan terbesar kita di pilkada di tengah pandemi COVID-19 dengan pembatasan-pembatasan yang dikarenakan tidak boleh ada interaksi-interaksi secara fisik. Dan saya kira ini juga memang akan mempengaruhi bisa mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat di dalam proses pilkada tahun 2020. Nah, jadi kami penyelenggara harus rajin-rajin nih melakukan sosialisasi agar partisipasi masyarakat tetap bisa kita capai sampai angka yang kita harapkan di atas 78% ya. Apalagi sangat luar biasa kalau kita bisa bahkan mencapai 80%. Oke. Nah, tapi ini kan sebenarnya isu pilkada, bukan isu sih kita sebut ya. Pilkada 2020 yang akan diselenggarakan tahun ini juga, itu kan masyarakat menerimanya seakan-akan pemerintah terkesan ini untuk memaksakan agar pilkada ini tetap jalan nih. Nah, dari pihaknya Bawaslu sendiri ini Bu, apakah ada aturan ketat yang diberlakukan? Atau misalnya untuk paslon-paslon, apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan? Ya, jadi ini kan sudah menjadi keputusan
politik dan sudah menjadi keputusan hukum ya, Ya. karena Perpu 2 2020 yang sudah jadi Undang-Undang 6 tahun 2020 itu menjadi landasan kuat pilkada dilanjutkan. Memang ada konsekuensi besar ya, berpilkada di tengah pandemi COVID-19 ini mengancam keselamatan kemanusiaan kalau tidak diterapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Padahal kita tahu ya, salus populis supreme lex itu, bahwa keselamatan kemanusiaan itu adalah hukum yang tertinggi. Nah, itu berarti pilkada kita harus didesain dengan penerapan protokol yang ketat. Bawaslu sudah mengeluarkan peraturan Bawaslu itu nomor 4 tahun 2020. Oke. Bagaimana kami mengawasi, kemudian melakukan penanganan pelanggaran dengan penerapan protokol kesehatan. Sudah pula dikeluarkan PKPU 13 tahun 2020. Itu PKPU yang mengatur tentang pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, kemudian wali kota dan wakil wali kota di tengah pandemi COVID-19. Nah, di dalam pasal 88 itu khusus mengatur tentang kewenangan Bawaslu untuk melakukan penegakan hukum jika ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan, ya. Ada peringatan, bisa melakukan pembubaran, penghentian kampanye, ya, kemudian bisa merekomendasikan kepada KPU agar peserta yang nakal nih, ya, calon yang tetap mengumpulkan massa, ya, melakukan pawai, arak-arakan, agar tidak diberi kesempatan untuk kampanye selama 3 hari. Itu kan sanksi yang berat. 3 hari itu 3 kali 24 jam itu waktu yang panjang juga untuk kemudian dia tidak bisa menggunakan kesempatan itu untuk mensosialisasikan dirinya pasangan calon ya. Nah, ini kan bisa menjadi hukuman. Bahkan itu juga bisa menjadi penilaian publik. Loh kok jadi calon pemimpin nggak patuh pada aturan, nggak patuh protokol kesehatan, tapi kok mau jadi pemimpin malah mau menyeret masyarakatnya untuk tertular COVID. Nah, ini kan bisa menjadi bagian yang menurunkan elektabilitasnya karena pendidikan masyarakat menjadi minus. Nah, itu bahkan sampai sanksi pidana bisa diberikan kepada calon yang melanggar ketentuan protokol kesehatan ini. Jadi itu yang kami pastikan. Jadi Bawaslu memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi ini tetap dengan protokol kesehatan. Gitu. Jadi kalau ada pelanggaran kami akan lakukan penanganan dan penegakan hukumnya. Oke, berarti dari Bawaslu-nya sendiri udah jelas dan tegas ya Bu ya, harus mengikuti protokol kesehatan nomor 1 gitu pokoknya. Nah, saat ini kira-kira apa aja yang udah dilakukan Bawaslu dalam mengawasi atau mengawal Pilkada 2020 ini, Bu? Sekarang kan sudah sampai tahapan kampanye ya. Nah, jadi mulai dari tahapan awal ya tahapan pemutakhiran daftar pemilih, tahapan pencalonan calon perseorangan, verifikasi dukungan calon perseorangan, kemudian tahapan pencalonan sampai dengan tahapan kampanye. Bawaslu sudah melakukan banyak sekali aktivitas, baik pencegahan, kemudian pengawasan sampai dengan penanganan pelanggaran. Sampai hari ini Bawaslu itu sudah menangani 1047 temuan pelanggaran dan 234 laporan dari masyarakat ya. Kebanyakan ya atau pada umumnya atau yang menduduki peringkat pertama pelanggaran administrasi. Nah, pelanggaran administrasi itu pelanggaran terhadap tata cara atau mekanisme yang dilakukan oleh KPU. Misalnya pada tahapan verifikasi dukungan calon perseorangan ditemukan ada ya jajaran KPU yang tidak melakukan verifikasi faktual di lapangan terhadap nama-nama yang menyatakan mendukung terhadap calon perseorangan ya. Kemudian juga ada pelanggaran tindak pidana pemilihan ya. Nah, itu sudah kami proses ada 15 kasus. 2 kasus sekarang sudah inkrah di pengadilan negeri. Nah, kami juga sudah melakukan berbagai program nih. Ada program desa anti politik uang, desa adat anti politik uang ya. Sebagai program-program unggulan untuk mencegah yang politik uang
atau tujuannya untuk menggerakkan masyarakat untuk menolak politik uang ya. Nah, sekarang di tahapan kampanye kami fokus untuk mengawasi pelaksanaan kampanye. Sudah dikeluarkan 70 surat peringatan. 70. Ya, kepada pasangan calon yang melakukan kampanye. Jadi surat peringatan tertulis melakukan kampanye dengan tidak menerapkan protokol kesehatan. Ya, jadi itu yang sudah dilakukan oleh Bawaslu sampai hari ini. Bu Ratna, kita tahan dulu ya karena kita harus kombrek, nanti kita lanjutin obrolan kita. Nah pemirsa, jangan beranjak terlebih dahulu karena Perspektif akan kembali sesaat lagi.